Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu yang boleh terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus memberikan hikmat kepada kami. Ketika kami membaca firman-Mu, kami pun boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah kami pun boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Nehemia pasal yang keempat. Dan saya akan membaca dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Nehemia 4 dimulai dari ayat yang ke-15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa keberhasilan Nehemia dalam memimpin bangsanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem ternyata tidak berjalan mulus. Bangsa-bangsa di sekeliling Yehuda pada saat itu menjadi iri dan marah atas pembangunan tembok Yerusalem ini. Mereka mengganggu jalannya pembangunan dengan cara menghina dan membuat rencana untuk menyerang Yerusalem. Namun Nehemia tidak terpancing oleh gangguan tersebut dan tidak mau menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Dalam kondisi penuh tekanan, Nehemia justru berdoa dan melihatnya dari kacamata rohani. Nehemia sadar bahwa bangsanya adalah umat Allah. Karena itu, segala hinaan kepada mereka merupakan hinaan kepada Allah juga. Dengan hikmat Tuhan, mereka tetap melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Meskipun lelah, mereka tetap memiliki semangat. Mereka berdoa sambil bekerja. Bahkan mereka juga berjaga-jaga dengan senjata seadanya. Mereka berhasil mengetahui rencana musuh dan membuat berbagai persiapan untuk mengatasinya. Dan dengan demikian, rencana musuh untuk menyerang mereka gagal. Hal ini disadari sebagai pertolongan dari Allah sendiri. Mereka sadar Allah lah yang telah menggagalkan rencana musuh umatnya. Saudara, sebagai umat Allah, mungkin saat ini kita juga sedang diganggu dan diserang oleh musuh kita, yaitu iblis dan para pengikutnya. Iblis mungkin mengganggu kita dengan berbagai cara, termasuk dengan tipu muslihat, untuk meruntuhkan iman kita dan untuk menggagalkan pekerjaan Allah di dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, Petrus mengingatkan kita bahwa iblis mengintai kita seperti singa yang mengaum-ngaum, sehingga kita perlu untuk terus waspada. Namun kita tidak perlu takut, karena kita adalah umat Allah, dan Ia terus menyertai kita. Allah tidak akan membiarkan umatnya dan namanya terus dihina. Di saat yang sama, saudara, kita perlu sadar bahwa kita senantiasa berada dalam peperangan rohani. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11-20, Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu dunia yang gelap ini dan melawan roh-roh jahat. Karena itu, saudara, kita perlu aktif terlibat dalam peperangan ini dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakannya bagi kita.
supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, sambil melakukan pekerjaan sehari-hari, apakah Anda telah mengenakan senjata rohani yang membuat Anda sanggup melawan iblis? Apakah Anda waspada terhadap tipu muslihat iblis dan telah melatih diri Anda untuk menggunakan senjata rohani yang telah diberikan Allah untuk melawan tipu muslihat iblis? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu, dan kami bersyukur bahwa Tuhan yang telah memberikan segala senjata rohani yang kami perlukan untuk boleh melawan segala tipu muslihat iblis. Kami mohon supaya Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus menguatkan kami, Tuhan yang terus meneguhkan kami, supaya kami boleh bertahan dan bahkan kami boleh tetap setia kepada Tuhan sepanjang umur kami. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami melawan iblis, kami pun boleh menang, dan pada akhirnya kami boleh terus hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.